Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Zainal Mutakin, NIM 190010018378. Di sini saya akan mengenalkan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah secara ideologis. Dalam gerakan sosial keagamaan, ideologis merupakan aspek yang sangat penting sebagai acuan dasar program gerakan. Rumusan ideologi menempati urutan keempat dari tahapan terbentuknya sebuah gerakan. Sebelum Muhammadiyah didirikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan menegosiasikan ide dan gagasan kepada masyarakat, membentuk spirit ke The Club melalui beberapa sekumpulan yang secara rutin ia datangi, membentuk moral gerakan melalui ceramah yang dilakukan di daerah luar Jakarta, dilakukan sambil menjalankan pekerjaan rutin berdagang. Baru setelah itu pembentukan ideologi bersamaan dengan didirikannya Perserikatan Muhammadiyah, dan terakhir dirumuskannya program gerakan Muhammadiyah. Tahapan keempat dan lima dari proses di atas tidak ditemukan dalam rumusan formal seperti yang ada di sekarang, tetapi masih menyatu pada elit pendiri gerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam diri Kiai Ahmad Dahlan sesungguhnya representasi ideologi sekaligus juga program gerakan. Kondisi seperti ini umum terjadi dalam gerakan sosial keagamaan. Rumusan ideologi Muhammadiyah awal masih menjadi acuan gerakan hingga sekarang. Penyempurnaan ideologi melalui perumusan kembali dilakukan periodik, harus dilakukan seiring dengan tuntutan perkembangan kehidupan. Karena itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah kenapa ideologi Muhammadiyah harus dirumuskan kembali? Karena ideologi bukanlah doktrin kaku yang tidak bisa berubah, hanya kelompok Marxian yang memandang bahwa ideologi merupakan rumusan kaku yang tidak bisa berubah dan yang harus diindoktrinasikan kepada rakyat. Ideologi Muhammadiyah merupakan rumusan tentatif yang bisa berubah, yang digali dari sumber nilai Islam, keyakinan, tradisi, dan pemikiran kontemporer serta pemikiran para elit perserikatan. Ideologi Muhammadiyah ada dalam jawaban masalah 5. Mukadimah Anggaran Dasar ADART MKCHM HPT Pedoman Hidup Muhammadiyah serta sumber resmi yang dikeluarkan oleh perserikatan. Fungsi ideologi sebagai alat untuk melihat persoalan atau kondisi kehidupan yang dihadapi masyarakat dan yang ingin dirubah oleh Muhammadiyah. Kedua, merasionalkan pandangan, ide, gagasan, dan program gerakan. Ketiga, sebagai alat untuk mempertahankan diri dan melawan serangan lawan. Keempat, justifikasi filosofis bagi tuntunan gerakan. Lalu selanjutnya, Muhammadiyah secara historis. Bulan Zulhijjah 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau November 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemukiman sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Penisbahan nama tersebut menurut H. Jarmawi Hadikusumo mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu, dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam.
dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian ajaran dapat menjalani dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberikan nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dari merupakan manifestasi dari gagasan, pemikiran, dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau bisa disebut Muhammad Darwis. Menjadi pendiri setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menyemaikan benih-benih pembaruan di tanah air. Dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih-benih ide pembaruan dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sekembali dari Arab Saudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan justru membawa ide-ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1930 Hijriah di Yogyakarta akhirnya didirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama pada tahun 1912 yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam Statuten Muhammadiyah yang pertama itu tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah yaitu 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal hijriah. Lalu Muhammadiyah dari organisasi. Yang pertama adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah yang terdiri dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang, ranting, dan jamaah Muhammadiyah. Yang kedua adalah pembantu pimpinan perserikatan yang terdiri dari satu majelis. Nah, majelis itu terdiri dari majelis tarjih dan tajdid, majelis tablik, majelis pendidikan tinggi, majelis pendidikan dasar dan menengah, majelis pendidikan kader, majelis pelayanan sosial, majelis ekonomi kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat, majelis pembinaan kesehatan umum, majelis perpustaka dan informasi, majelis lingkungan hidup, majelis hukum dan hak asasi manusia, majelis wakaf dan kehartabendaan. Yang kedua adalah lembaga yang terdiri dari lembaga pembangunan cabang dan ranting, lembaga pembinaan dan pengawasan keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penanganan bencana, lembaga zakat infak dan sedekah, lembaga hikmah dan kebijakan publik. Lagi lembaga seni budaya olahraga dan lembaga hubungan dan kerjasama internasional. Yang ketiga adalah organisasi otonom yang terdiri dari Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan, dan Tapak Suci. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.